Hah? Belum? Belum. Belum semua. Berapa banyak yang hadir? Mestinya berapa? 96, Dok. 90? 96. Bisa, Dok. Bisa ya, oke. Ya, oke. Ini materi lama saya belum sempat perbaiki, sudah 3 tahun yang lalu ini ya. Oke, jadi di sini saya mendapat tugas untuk menyampaikan pemisahan golongan darah, transfusi darah dan bank darah. Tapi ini judulnya tidak berbeda jauh karena terkait di situ. Ada berapa banyak golongan darah? Ada yang tahu? Ada 4, Dok. 4 ya. Apa saja? A, B, AB, O. Oh ya. Saya kalau kuliah tatap muka, saya kadang-kadang bawa bank-bank saya bagiin ya, yang berani jawab ya. Tapi ini tidak bisa ya, saya beli sendiri nanti ya. Iya. Ada punya pendapat lain nggak? Pernah dengar Resus? pernah, Dok. Pernah ya. Dok. Jadi berapa dong golongan darahnya? Berapa? 8, Dok. 8. Nambah ya. Nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya di saat ini ada 34 golongan darah ya. Cuman yang banyak kita pakai golongan darah ABO dan Resus ya. Oke. Kenapa pakai itu nanti kita bahas ya. Banyak ya? Baru tahu ya? Oke. Gitu ya. Ini tujuan instruksionalnya. Oke. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah masa lalu, sejak zaman dahulu orang sudah melakukan transfusi darah. Ya. Pertama kali transfusi darah itu dari hewan ke manusia, ya, dari domba ke manusia. Ada yang hidup, ada yang mati, banyak yang mati. Kemudian dari manusia ke manusia. Caranya gimana? Langsung satu orang yang sehat ditusuk, dialirkan lewat selang, diberikan darahnya ke orang yang sakit. Di situ ada yang hidup, ada yang mati. Wah, ini orang berpikir-pikir nih. Darah sama merah, tapi kok ada yang hidup, ada yang mati. Nah, ini pelajarilah. Salah satu yang pelajari adalah Karl Landsteiner ya, pada tahun 1900. Udah lahir belum? Belum, Dok. Belum ya. Ya, belum lahir. Saya juga belum lahir tuh ya. Nah, pada tahun itu Karl Landsteiner menemukan golongan darah ABO ini. Ya. Kemudian juga menemukan atau istilahnya menemukan sitras sebagai bahan anti pembekuan. Karena pada masa itu darah dikumpulkan terus diberikan itu ternyata darahnya beku, jadi tidak bisa dipakai. Dan juga pada darah-darah yang disimpan tadi ternyata perlu ditambahkan glukosa. Nah, ya, glukosa kita tahu glukosa sebagai sumber energi ya. Kalau tidak ada glukosa kelaparan kita misalnya pada manusia ya, atau ternyata pada darah juga berpengaruh ya. Dengan penambahan glukosa itu umur eritrosit yang tersimpan makin panjang. Makanya sekarang kantong darah tuh bisa sampai 35 hari ya dalam kantong darah ya, umur kantong darah. Nah, teknologi ini semakin berkembang pesat saat Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua. Dulu darah dikumpulkan pakai botol-botol ya, kalau pernah lihat botol-botol besar itu seperti itulah kira-kira ya. Disimpan dalam botol itu kemudian nanti diberikan lagi ya. Jadi kalau lihat sekarang mungkin dianggap horor ya, tapi pada zaman dahulu itu hal yang biasa ya. Darah disimpan dalam botol kemudian diberikan. Ternyata setelah ditemukan dengan sitras, setelah ditemukan glukosa, darah tersimpan itu bisa dimanfaatkan lebih lama ya. Sebab kalau darahnya sudah eritrositnya sudah mati, sudah rusak, ya tidak bisa kita manfaatkan lagi darah itu ya. Nah, golongan darah tadi ditentukan adanya antigen ya. Antigen pada eritrosit ya. Antigen itu terdapat pada permukaan eritrosit ya. Ya, apa saja sih antigen itu? Sebetulnya dari jenis glikolipid dan glikoprotein ya. Dan ini terbentuk secara genetis, makanya golongan darah itu diturunkan dari orang tua. Ya, nanti kita bisa
bisa lihat ya. Misalnya bapaknya A, ibunya B, anaknya kemungkinan apa? Ada yang tahu? AB. B, apalagi? Apalagi? Oh, Dok. Oh, apalagi? Nah, ada pendapat lain? Jadi kalau bapak A, ibu B, ada 4 macam kemungkinan anaknya, ya. Bisa AB, bisa O, bisa A, bisa B, ya. Kalau mungkin dulu waktu SMA masih ingat ya, ada penurunan sifat secara Mendel, penurunan sifat secara Mendel ya, tergantung dari alel, ya. Kalau O golongan darah itu 2 alelnya, ya. Yang homozigot, yang dominan A besar, B besar, B besar, ya bisa A besar O, B besar O, atau OO, atau A besar, B besar. Nah, itu kemungkinan-kemungkinannya ya. Nah, sebagaimana kita ketahui produk antigen ini ya merupakan produk gen yang spesifik dan bersifat imunogenik, yaitu merangsang pembentukan antibodi ya, antibodi yang spesifik. Makanya pada orang yang golongan darah A, dia memiliki antibodi B ya. Orang golongan darah B memiliki antibodi A. Golongan darah AB antibodinya apa? Ada yang tahu? Halo? Golongan darah AB antibodinya apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Izin menjawab, Dok. Hah? Antigen A atau B? Ya, pada golongan darah AB antibodinya apa? Belum tahu ya? Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, pada golongan darah AB dia tidak membawa antibodi. Sedangkan golongan darah O dia memiliki antibodi terhadap A dan B ya, gitu ya. Maka nanti penting sekali, tidak bisa sembarang-sembarang orang masukin saja darahnya kan sama-sama merah, tidak bisa ya. Itulah nanti di dasar kita melakukan transfusi darah nantinya ya. Oke. Masih panjang 160 slide ini ya. Nah, ini kan sudah saya sampaikan tadi. Penurunan sifatnya secara hukum Mendel ya. Nah, di permukaan eritrosit itu ada lebih dari 700 jenis antigen ya. Banyak sekali ya. Nah, itulah tadi yang akan membentuk apakah ini golongan darah A, golongan darah B, AB ya, sebagainya. Nah, antigen juga bisa ditemukan juga pada berbagai jaringan tubuh maupun sel-sel yang lain ya. Jadi tetap saja bisa saja orang diketahui golongan darah dari cairan tubuh, saliva misalnya, bisa seperti itu. Itu berkaitan dengan sekresi nantinya. Oke. Nah, antigen ini ya letaknya pada dinding atau permukaan dari eritrosit ya. Atau membran bisa di bawah, di atas, atau tersembunyi atau mungkin menonjol, memiliki struktur kimia ya, beberapa site tempat-tempatnya ya, juga memiliki kadar ya. Nah, antigen eritrosit ini biasanya stabil seumur hidup ya. Jadi bisa nggak darah orang berubah? Bisa nggak berubah darahnya? Coba Susi Salsabila, golongan darahnya apa? Golongan darahnya B, Dok. B. Bisa nggak? Besok-besok sudah nikah jadi A, bisa nggak? Mungkin kalau nikah dengan suami yang bergolongan darah A, mungkin anaknya bisa A, Dok. Nggak, sucinya yang berubah ya? Sucinya bisa berubah nggak golongan darahnya?
karena sayang sama suami mau berubah golongan jadi A, nggak bisa ya, nggak boleh ya, nggak bisa golongan darahnya bisa berubah ya. Ya, jadi karena antigennya sifatnya stabil ya, jadi tidak berubah. Yang berubah adalah mungkin reaksinya. Jadi pada proses pemeriksaannya yang terpengaruh ya. Kita akan pelajari lebih lanjut ya. Oke. Jadi bisa pada satu penyakit ya. Nanti kadang-kadang bisa pada leukemia. Seolah-olah ada antigen semu yang seolah-olah mirip golongan A ya. Jadi waktu direaksikan, kok dia ada antibody A misalnya atau antibody B seperti itu. Nah, itu bisa terjadi ya. Tapi begitu penyakitnya bisa disembuhkan, ya kembali ketemu dengan penyakit, ketemu dengan golongan yang aslinya ya. Makanya ya memeriksa golongan darah harus hati-hati ya. Makanya kadang-kadang ada orang tidak hati-hati waktu membaca reaksinya, maka bisa dianggap salah nanti hasilnya ya. Bisa juga karena ada saluran cerna. Kalau leukemia tadi menyebabkan ada pembentukan molekul antigen A, pada gangguan saluran cerna di sini pengaruh dari bakteri ya, E. coli misalnya yang banyak terdapat pada susu kita ya, polisakarida E. coli tadi menyebabkan susunan molekul mirip antigen B ya. Jadi seolah-olah nanti golongan darahnya ada golongan B padahal bukan ya. Jadi bisa dia O jadi tampak jadi B atau jadi A tampak seperti AB nantinya ya. Itu bisa terjadi. Ya. Tapi ini bisa kalau kita juga bisa antibody ya. Baik. Nah, kalau kita bicara reaksi antigen antibody atau reaksi imunologi, maka ada 3 kelompok secara umum, ada heterolog, isolog, dan autolog ya. Ada reaksi dengan antibody dengan spesies lain. Jadi darah kita diberikan pada darah kelinci, ada terbentuk anti misalnya. Ya. Atau isolog bereaksi dengan spesies yang sama ya. Kalau autolog dia bereaksi dengan diri sendiri. Nah, jadi kita ada auto antibody namanya. Nah, pada penyakit-penyakit tertentu bisa ada ketemu seperti ini. Oke, ya. Jadi kalau orang pertama kali mendapatkan antigen, terpapar antigen, dia akan terbentuk respon imun primer. Ya. Nah, respon imun primer ini akan merangsang pembentukan sel-sel imun berproliferasi, berdiferensiasi sehingga memiliki kompetensi imunologi dan bentuk kelompok disebut sel memori. Ya. Sehingga sel memori dapat mengenali antigen yang masuk ya. Bila antigen itu masuk kembali ya. Nah, biasanya kelompok ini membentuk respon imunologi primer ini membentuk antibodi kelas IgM. Nah, kelas IgM dia berlangsung sebentar, tapi bila mendapat paparan lagi dia muncul lagi nantinya. Kontak kedua ya disebut respon sekunder. Respon sekunder ini paparan yang kedua biasanya akan timbul reaksi lebih cepat karena sudah ada memori tadi ya. Dan antibodi yang terbentuk itu biasanya kelas imunoglobulin G ya. G terbentuk lebih dulu dibanding M ya. Dan pada respon kedua ini G akan terbentuk antibodinya akan lebih tinggi ya, jumlahnya lebih banyak. Maka dari itu ada namanya vaksinasi. Mungkin ingat ya vaksinasi ya. Vaksinasi itu nanti diulang lagi ya. Sudah divaksin COVID belum ini? Halo? Belum, Sudah? Dok. Belum ya? Oh, nggak masuk ya? Dok. Mau nggak divaksin? Mau. Mau ya, nanti dilihat aja daftarnya ya. Nah, biasanya kalau yang sekarang yang vaksin COVID ini setelah 14 hari diulang lagi ya untuk membentuk kekebalan, membentuk antibodi yang lebih tinggi, kadar antibodi lebih tinggi ya. Oke. Kemudian juga ada 30% wanita tidak membentuk anti-D ya, walaupun terjadi imunisasi dengan eritrosit janin. Jadi ini penting memahami anti-D. Anti-D ini resus ya. Di Indonesia orang-orang dengan resus negatif itu tidak terlalu banyak. Tetapi akan menjadi masalah kalau wanita resus negatif menikah dengan pria resus positif, janinnya resus positif maka akan menyebabkan reaksi imun ya nantinya.
Tapi ada juga yang tidak ya. Nah, ada juga proses pembentukan isu antibodi ya. Bila dalam sirkulasi darah seseorang itu masuk eritrosit yang memiliki antigen yang berbeda. Jadi bisa jadi pemberian golongan darahnya kurang sesuai misalnya pada saat transfusi darah atau proses kehamilan ya. Golongan darah ibu dengan golongan darah janinnya berbeda. Makanya ada inkompatibilitas resus dan inkompatibilitas ABO pada kasus-kasus ibu hamil ya. Janinnya kadang sel darah merahnya mengalami lisis, maka pada bayinya nanti akan kuning, tampak lebih kuning ya. Nah, antibodi yang terbentuk yang menyerang diri sendiri ini disebut autoantibody ya. Nah, berbeda dengan imun antibodi tadi, antibodi golongan darah yang dibentuk secara alamiah atau natural antibody tidak terjadi karena paparan. Jadi memang alamiah, makanya golongan ABO dipakai karena dia merupakan antibodi alamiah ya, yang sudah ada dalam tubuh kita. Begitu golongan darah A, di dalam tubuh ada anti B, begitu dia golongan B, dalam tubuh ada anti A, ya golongan darah AB tidak memiliki antibodi, golongan darah O ada antibodi A dan B. Dia terjadi bukan karena paparan, bukan karena darah masuk A atau darah masuk B, seperti itu tidak ya. Jadi alamiah. Maka kita menggunakan pemeriksaan golongan darah ABO ini sebagai satu pemisahan yang untuk penentuan golongan darah ya, yang paling banyak digunakan. Oke, ini sudah kita lewat saja. Ini contoh-contoh golongan darahnya ya. Jadi banyak sekali, saya juga tidak hafal ya. Jadi ada ABO, MNS, P, Resus, Lutheran, Kel, Levis, Davi, Kid, Diego, YT, XG, Siana, Dumbrock, Colton, Restener, Weiner, Cido, Rogers, H besar H kecil ya. HH ini Bombay ya. Gerbig, Romer, Knops, Indian, K, Rapp, John Milton, Globosid, dan Gill. Oke. Nah, tadi udah cukup banyak lihat golongan darah ya. Nah, pada golongan-golongan darah yang lain, antibodinya bukan merupakan antibodi alamiah. Dia bisa terbentuk antibodinya setelah mendapatkan transfusi yang berulang. Ya. Dan biasanya reaksi ini, reaksi antigen antibodi akan bereaksi pada suhu yang rendah. Nah, itulah ya, jadi kenapa golongan darah lain tidak digunakan sebagai penentu golongan darah ya. Tapi pada pemisahan cross-match yang incompatible, pada pasien-pasien incompatible ini mungkin perlu kita cek yang lain dengan namanya panel test namanya. Ini sudah kita bahas tadi ya, golongan darah ABO, ada antigen A, ada antigen B, ya. Ini gambarannya kira-kira ya, kira-kira pada penukaran eritrositnya ada antigen ya, ada. Kalau antigen A digambarkan bulat, antigen B segitiga, antigen resus bentuk kotak. Ya, ini hanya gambar skematis saja ya. Kalau kamu berdarah nggak ketemu ini ya, seperti ini ya, nggak akan ketemu. Kamu lihat darah kamu sendiri tidak ketemu. Ini gambaran skematis untuk memudahkan dalam belajar ya. Oke. Nah, golongan darah A sendiri ternyata terdapat dua subtipe ya. Ada subtipe A1 dan subtipe A2. Subtipe A1 mempunyai dua antigen, yaitu antigen A dan antigen A1. Sementara subtipe A2 hanya mengandung antigen A. Wah, tambah pusing lagi ya. Kira-kira bingung nggak ini? Nggak bingung ya? Ya, kalau nggak bingung, alhamdulillah ya. Kita teruskan saja kalau gitu ya. Ini kok ada yang nggak muncul gambar-gambarnya ya? Mana wajah orangnya ya? Mana lagi nih kok? Banyak nggak kelihatan wajah-wajahnya nih. Ada banyak yang foto nih ya. Tolong wajahnya ditampilkan ya.
Menurut teori Thomson, jadi golongan darah tadi bisa menjadi 4 phenotype dan 10 genotype ya. Karena dia nyusunnya seperti ini. Nah, jadi fenotipenya A1, fenotip A2, fenotip B, fenotip AB, ada A1B, A2B, dan O ya. Bisa banyak sekali fenotype, tapi genotipenya bisa banyak sekali. Ada 10 ya, bisa kita hitung ada 10. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih yang membentuk antigen tadi pada permukaan eritrosit? Itu adalah senyawa kimia, yaitu D-galaktosa, N-asetil-D-glukosamin, dan D-galaktosa, dan D-galaktosa ceramida. Nah, untuk terekspresinya antigen A dan B tadi, di permukaan darah harus ada antigen H besar. Ya, antigen H besar ini ya terbentuk karena adanya penambahan L-fukose pada substansi pendahulu ya, yang membentuk enzim fukosil transferase ya. Jadi di sini akan terbentuk, dibentuk oleh pengaruh dari gen H ya. Nah, antigen H ini terdapat pada semua eritrosit ya, dengan semua eritrosit ya. Struktur antigen H ya. Antigen H ada glikoprotein sebagai struktur dasarnya, kemudian ada galaktosa dan ada N-asetilglukosamin ya, berbentuk heksagonal ya. Nah, ditambah nanti dengan ada berapa senyawa kimia tadi, misalnya ditambah galaktosa, ditambah dengan ini masih yang tadi, galaktosa, N-asetilglukosamin, dan fukose. Fukosenya menjadi antigen H ya. Kalau dia menjadi B, dia ada penambahan galaktosa satu lagi. Kalau dia menjadi antigen A, dia ada penambahan N-asetilgalaktosamin ya. Jadi yang membedakan adalah bagian yang paling ujung ya, bagian ujung paling kanan. Kalau dia N-asetilgalaktosamin dia menjadi antigen A, kalau dia ditambah dengan galaktosa dia menjadi antigen B ya. Oke. Ya. Nah, gen O tidak mengubah substansi H. Jadi kalau kita lihat gen O itu tidak ada penambahan yang ujung lagi. Jadi cukup sampai selesai yang galaktosa dan fukosil ini, berikan ya, galaktosa dan fukose ini ya. Nah, tapi pada kelompok-kelompok yang kita sebut golongan O Bombay ya, dia tidak terdapat antigen H sehingga tidak bisa terekspresi antigen A dan B-nya ya. Akan tetapi pada golongan O Bombay ini bisa terdapat serum anti A, anti B, dan anti H yang tinggi. Makanya golongan O Bombay ini tidak bisa diberi transfusi dari golongan darah O yang lain. Karena golongan darah O yang lain itu biasanya terdapat antigen H. Jadi akan terjadi proses hemolisis. Jadi dia harus diberikan golongan darah Bombay juga ya. Nah, ada juga golongan disebut para Bombay. Terdapat perbedaan sedikit ya dengan Bombay tadi. Kalau para Bombay tadi termasuk sekresinya pun dia tidak terdapat antigen H. Ya, jadi di cairan tubuh lain tidak dapat antigen H. Sementara para Bombay antigen H-nya masih terdapat sedikit ya. Pada eritrosit ya, dan pada cairan tubuh lain dia masih normal antigen H-nya. Ya, jadi ada perbedaan sedikit ya. Untuk para Bombay dia tetap juga harus diberikan yang para Bombay juga ya. Tapi secara pemeriksaan dia agak berbeda. Terus terang untuk pemeriksaan Bombay, para Bombay ini tidak semua bank darah maupun UDD yang sudah paham tentang ini ya. Dan kami masih tetap secara continuous mencoba berkelanjutan mencoba menerangkan tentang hal ini, memaparkan tentang hal ini ya. Untuk di Palembang sendiri belum ada datanya, di Indonesia belum ada data jelas, tapi kalau di India itu terdapat sekitar 4% ya yang memiliki golongan darah O Bombay. Jadi kalau di Indonesia ada yang O Bombay, itu nanti darahnya diambil dari India pendonornya, dikirim pesawat terbang. Memang agak sulit ya. Semoga aja tidak ada O Bombay ya, repot nanti ya.
Atau mungkin perlu suatu saat kita lakukan pemisahan ya. Jadi nanti kita bisa tahu ya golongan darahnya ya. Nah, ini kita lewati saja ya. Nah, untuk ekspresi biologinya golongan darah golongan ABO ini dikontrol 3 lokasi gen yang terpisah ya. Untuk ABO sendiri di kromosom 9, FUT1 atau gen dari H, fukose transferase tadi di gen 19, kromosom 19, FUT2 atau gen sekretor juga untuk ini juga pengaruh pada Bombay tadi ada kromosom 19 juga. Ya. Setiap kode gen tadi ya untuk enzim yang berbeda berikatan dengan monosakarida spesifik pada rantai perikatan disakaridanya. Ya, jadi ini ada 4 tipe ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Tipe 1 itu ditemukan pada plasma dan sekresi ya disakaridanya, pada untuk gen FUT2 yang tipe sekresi, tipe 2, 3, 4 itu hanya pada RBC atau yang non sekresi ya, atau FUT1 antigen H ya seperti itu. Baik, setelah kita bicara antigen, kita bicara antibodi ya. Antibodi terdapat dalam serum atau dalam plasma. Ya. Antibodinya bro anti A dan anti B pada golongan ABO. Kalau golongan resus lain lagi nanti. Nah, ini bisa kita lihat antigen dan antibodi pada golongan ABO ya. Bisa golongan A1, antigennya A plus bisa A1 tambah B ya, A1B tadi. Antibodinya tidak ada. Antibodi H mungkin ada ya. Ya nanti bisa dibaca ya. Nah, anti A dan anti B. Ya. Anti A dan anti B dapat dijumpai pada neonatus ya, dan reaksinya meningkat ya dan mencapai maksimum pada usia 5 sampai 10 tahun. Terkadang pada pemeriksaan bayi baru lahir golongan darah agak sulit ditentukan ya. Makanya kita agak berhati-hati untuk membaca hasil pemeriksaan golongan darah pada bayi baru lahir ya. Tapi dengan bertambahnya usia, maka antibodinya akan lebih semakin jelas ya. Nah, anti A dan anti B ini bisa terdiri dari IgM, bisa terdiri dari IgG dan dari IgA ya. Nah, reaksi dari anti A, anti B ini karena sifatnya alamiah berupa IgM dapat langsung menimbulkan kerusakan pada eritrosit kalau ini diberikan secara salah ya. Jadi golongan darah A diberikan pada golongan B ya atau yang lainnya bisa memberikan kerusakan eritrosit. Jadi lisis nantinya. Tapi kalau peran dari imunoglobulin G dia tidak langsung menyebabkan hemolisis atau aglutinasi, tapi melapisi eritrosit sehingga eritrositnya akan dihasilkan dalam limpa. Jadi kalau yang IgM tadi menyebabkan kerusakan eritrosit intravaskuler, kalau yang IgG ini menyebabkan kerusakan eritrosit ekstravaskuler karena dilakukan dalam limpa. Golongan darah O dengan titer antibodi tinggi, imunoglobulin G anti A dan B bisa rendah dan IgM-nya akan tinggi, disebut golongan O dengan titer anti A dan B tinggi ya. Jadi pada orang-orang O, patut kita lihat apakah dia memiliki titer anti A dan B tinggi. Ya. Nah, orang golongan O titer anti dan B tinggi ini berbahaya pada kasus-kasus kehamilan dan antibodi. Pada kehamilan tadi bisa menyebabkan terjadinya reaksi inkompatibel, ya, terutama pada ibu O dengan anak dengan janin golongan A dan B. Ya. Bisa juga bertransfusi yang tidak tepat, ya, bisa jadi terjadi pemberian golongan darah O. Dulu ada istilah O adalah universal dan AB adalah resipien universal. Tapi ternyata kan kalau kita memperhatikan ini, golongan O itu ada titer antibodi, dia juga bisa berbahaya bagi kelompok A, B maupun AB yang menerima darah golongan O. Ya, jadi itulah kenapa sekarang tidak lagi menggunakan patokan golongan O bisa untuk semua orang. Nah, ya. Prinsipnya untuk diberikan darah itu harus dilakukan namanya uji cocok serasi atau cross match. Ya, nanti kita bahas di bagian belakang.
kita masuk pada transfusi ya. Pada golongan O titer AB tinggi tadi, kalau diberikan secara lengkap whole blood, ya, dia akan menyebabkan kerusakan langsung pada eritrosit penerima, ya. Jadi untuk golongan O dengan titer antibodi A dan B tinggi itu hanya boleh untuk golongan O saja. Jadi tidak, seperti saya sampaikan tadi, tidak bisa menjadi donor universal, ya. Pada kehamilan juga, pada ibu dengan golongan O dengan titer anti B yang tinggi, ya, memiliki janin golongan darah A dan B, itu bisa terjadi hemolytic disease of newborn, ya, HDN atau inkompatibilitas, ya, karena hemoglobin G ini bisa melewati plasenta, ya, bisa melewati plasenta. Kalau IgM karena molekulnya besar tidak bisa melewati plasenta. Nah, dasar genetik golongan darah ABO, ya, prinsipnya adalah ada peran dari gen. Gen terdapat dari kromosom, ya. Gen ini berpasangan disebut alel, ya. Tadi saya sampaikan ada alel AA, BB, AO, BO, ya, sebagainya. Dan sifatnya spesifik, ya. Nah, seorang anak mewarisi 2 gen, satu dari ayah dan satu dari ibu. Makanya untuk penentuan golongan darah kita menggunakan metode papan catur dengan menggunakan dasar hukum Mendel tadi, ya. Inilah kira-kira penurunan sifat, ya, dari seorang ayah pada anak-anaknya, ya. Jadi seorang ayah, bapak ibunya AB, yang tidak mungkin adalah anaknya golongan O, ya, sebagainya. Ini ya kemungkinan. Sebagai catatan di Amerika Serikat, ya, kebanyakan orang bergolongan darah O positif, O resus positif, ya. Kemudian susul A, susul B, dan disusul AB, ya, resus positif. Tetapi ternyata di Amerika O resus negatif jumlahnya lebih banyak daripada AB resus positif, ya. Pada kelompok-kelompok terbanyak yang O adalah pada kelompok berkulit hitam Afro-Amerika, ya. Kelompok yang sedikit orang kulit putih, ya. Sementara untuk resus terbanyaknya di kelompok kulit putih Kaukasian, ya. Sementara pada kelompok orang Asia itu rendah sekali kadarnya. Ini penelitian di Amerika, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada beberapa hal yang menyebabkan kesalahan dalam pemeriksaan golongan darah ABO, ya. Misalnya adanya missing reactivity atau weak reactivity. Ada subgroup tadi, ada penyakit leukemia, ada riwayat transfusi, ada intrauterine fetal transfusion, ada transplantasi, ada kelebihan substansi golongan darah yang terlarut, ya. Ada reaktivitas ekstrasel yang tinggi, ada autoagglutinin, sel yang tidak tercuci sehingga ada plasma protein dalamnya, ya. Kemudian adanya antibodi, ya, pada serum pasien, menerima antigen B, ya, pada gangguan pencernaan tadi, ya. Adanya mixed pill, red cell reactivity, baru transfusi, perdarahan feto-maternal, ya, chimerism, ya. Ada kelemahan dari reactivity, serum reactivity seperti usia kurang dari 6 bulan, atau terlalu tua, ada subgroup hipoglobinemia, ya, atau ada extracellular reactivity, ada cold antibody, cold auto antibody, ya, ada kelebihan protein tertentu, ya, seperti itu. Banyak sekali, ya. Kemudian kita masuk pada golongan resus, ya. Nah, setelah ABO itu ada golongan resus yang mempunyai makna pada kehidupan manusia, ya, kesehatan, ya. Antibodi terbentuk karena proses imunologis, ya. Bila ada anti terhadap resus ini bila pernah kemasukan anti D, ya. Anti D akan terbentuk bila kemasukan senyawa D, ya, resus tadi. Bisa terjadi akibat transfusi atau kehamilan, ya. Nah, ini pada ibu hamil, ya, pada ibu yang resus negatif, dia bisa terpapar anti D atau resus tadi dari anak atau janinnya, ya. Di mana nanti si ibu membentuk anti D atau anti RH, ya. Anti D, anti RH ini yang kemudian akan masuk kembali ke dalam darah janin dan menyebabkan lisisnya.
Nah, antigen resus ya ditentukan oleh kompleks gen terdapat pada kromosom 1 ya. Jadi kalau yang tadi ABO tadi 9, anti H dan sekresi tadi kromosom 19, pada resus adalah kromosom 1 ya. Ada 5 jenis antigen yaitu C besar, T besar, E besar, C kecil, E kecil. Dengan antigen utama adalah D besar. Antibodi anti D, tapi itu tidak bukan bawaan ya. Dia akan terbentuk setelah ada paparan ya. Jadi orang dengan antigen D disebut resus positif, sedangkan tidak membawa antigen D disebut resus negatif. Jadi penentuan resus itu berdasarkan antigen D saja ya. Sementara C besar, E besar, C kecil, E kecil tidak menjadi pertimbangan apakah resus positif atau resus negatif di situ. Nah, untuk antigen D sendiri terdapat varian ya. Ya, DU ini ya merupakan antigen D yang lemah. Maka pada pemisahan sering-sering dia seperti resus negatif. Ya. Tapi ini bisa merangsang pembentukan anti D, ya. Antibodi resus sendiri dibentuk respon terhadap antigen D biasanya setelah terpapar 2 sampai 6 bulan ya. Imunoglobulin yang terkait adalah imunoglobulin G ya. Pada awalnya imunoglobulin E akan terlibat tapi kemudian akan menghilang ya. Sementara imunoglobulin A itu jarang dijumpai. Oke. Nah, bagaimana pemberian darah resus positif pada pasien resus negatif ya? Menyebabkan terbentuknya anti D pada pasien resus negatif yang akan melapisi eritrosit donor. Tadi ingat ya, imunoglobulin G itu tidak langsung melisiskan tapi melapisi eritrosit donor. Sehingga eritrosit ini akan dihancurkan pada limpe ya atau sistem reticuloendothelial system ya. Dan terjadi reaksi transfusi. Antigen D ini dapat melewati barrier plasenta ya, karena dia ukurannya kecil. Ya ingat tadi ya, kecil ya. Ya, karena dia imunoglobulin G ya. Kalau imunoglobulin M dia besar, dia tidak bisa melewati itu. Dan bisa menyebabkan HDN ya. Nah, pada orang-orang dengan D lemah, kalau dia menjadi donor, dia dianggap sebagai resus positif, tapi kalau dia sebagai penerima, dia dianggap sebagai resus negatif. Nah, ini penting sekali nanti pada penilaian transfusi darah nantinya. Oke ya, kita lanjut dulu. Pohon keluarga ya hampir sama dengan ABO tadi, tapi yang kita ini cuma D saja ya. Jadi kalau seseorang genotipnya heterozigot, maka kemungkinan anaknya 75% dia resus positif dan 20% resus negatif. Oh ya, perlu kita ketahui di Indonesia ini ada perhimpunan komunitas resus negatif Indonesia ya. Jadi penting sekali kalau nanti adik-adik ada yang resus negatif. Nah, ada yang resus negatif Mbak di sini di keperawatan ini? Ada, Dok. Ada siapa? Saya, Dok. Siapa itu saya? Faurelia. Mana orangnya ya? Aurelia. Golongannya golongan A, B, A negatif, Dok. A negatif ya. Nah, sebaiknya nanti kamu terhubung dengan kelompok resus negatif itu ya. Nanti boleh kirimkan nomornya, nanti kita koneksikan ya. Untuk apa terkoneksi dengan kelompok resus negatif itu? Agar suatu saat seandainya kamu membutuhkan darah, mungkin bisa dihandle oleh kelompok itu, komunitas itu, atau kalaupun ada yang membutuhkan, kamu bisa dihubungi nantinya ya. Oke ya, nanti bisa kontak saya ya. Siapa namanya tadi? Faurelia. Faurelia ya, oke ya. Baik, saya belum ketemu orangnya. Nah, tadi kita udah bicara banyak tentang golongan darah ya. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Mungkin juga saya akan langkah-langkahnya tidak terlalu lengkap ya. Karena kalian juga tidak akan terlibat jauh dengan pemisahan, tapi itu memahami saja ya. Jadi kita biasa lakukan pemisahan cell typing atau back typing atau serum typing. Yang lazim dikerjakan adalah cell typing, yaitu kita reaksikan sel darah merah dengan anti A, anti B, dan anti AB, atau plus juga bersama dengan anti D atau anti resus. Ya, jadi biasa nanti ditusuk ujung jarinya, ditempelkan di kertas biasanya ya. Nah,
nanti reaksikan dengan antinya. Yang A itu anti A itu warna biru, anti B itu warna kuning ya, anti AB itu bening, dan anti D juga bening ya. Oke ya, jadi seperti itu. Kalau ada gumpalan dengan anti A berarti golongannya terdapat antigen A. Kalau ada gumpalan dengan anti B berarti terdapat antigen B ya. Kalau ada gumpalan dengan anti AB berarti antigennya AB ya. Kalau ada gumpalan dengan anti D maka dia disebut resus positif ya, gitu ya. Nah, penilaian gumpalan tadi kalau dengan metode slide tadi itu tidak bisa dinilai, yang bisa kita nilai kalau kita menggunakan metode tabung nantinya ya. Saya akan lewati beberapa ini saja ya. Nah, penting kita perhatikan pada pemisahan ini kita harus cek dulu golongan darah sebelumnya apa. Nah, ini untuk sebagai kontrol. Ya, misalnya dia bilang sebelumnya A, loh kok kita sekarang periksa AB. Nah, ada apa ini? Maka kita harus berhati-hati dalam pemisahannya ya. Terus kemudian ini penting sekali, nanti Anda kan bertugas di ruangan ya. Jadi identitas pasien harus benar. Ya. Nanti kalau tertukar ya bisa jadi masalah ya. Kemudian diambil dari darah di bagian apa? Darah vena atau darah kapiler ya. Diberi antikoagulan tidak diberi antikoagulan, atau diambil dari jalur infus atau pada jalur transfusi darah ya. Terus pada sediaan darahnya itu lisis enggak? Kalau lisis ya berarti reaksinya bisa terganggu ya. Oke ya. Kemudian disimpan pada suhu berapa ya? Jadi reagensianya disimpan pada suhu 2-6 derajat ya. Kalau makanya reagen itu harus selalu disertai wadah-wadah yang berisi es ya. Kalau enggak dia harus disimpan di kulkas kembali. Jadi tidak selamanya dia ada di luaran ya, tidak boleh. Nanti reaksinya tidak baik nantinya. Nah, kemudian juga uji silang sampel tidak lebih 3 hari untuk menilai inaktivasi komplement ya. Nah, alat-alat kita siapkan, alatnya harus bersih, di dalam keadaan panas ya, misalnya baru dikeringkan ya. Ya. Bisa dari kaca, keramik atau plastik ya, tidak bekas sabun cuci karena akan mengganggu ya, mengganggu pembacaan ya. Penggunaan pengaduk tidak boleh yang absorb, yang menyerang ya, menyerap. Sebetulnya lidi itu tidak terlalu baik ya, karena dia menyerap ya nantinya ya. Kemudian barang-barang juga harus terkalibrasi. Kemudian untuk reagensianya sudah teruji stabilitasnya dan validitas dari reagennya ya. Ada tanggal mulai pakai, kapan expirednya, penyimpanan pada suhu tertentu ya. Dan golongan reagen golongan merupakan antibodi monoklonal ya, tadi anti A, anti B ya. Jadi sifatnya satu ya. Sedangkan untuk reagen sel itu tergantung dari cairannya. Reagen sel jarang digunakan, biasanya cuma di UTD ya. Nah, untuk bekerja baik harus ada SOP nantinya. Nah, bagaimana interpretasi? Interpretasi tergantung tempat dan pencahayaan ya. Jadi tempatnya harus cukup terang ya, tidak boleh gelap, tidak boleh kurang cahaya karena bisa salah baca. Kemudian harus tercatat dalam buku hasilnya itu ya, atau ada print ya. Kemudian sampel yang sudah diperiksa jangan langsung dibuang. Untuk apa? Untuk cross check ya, bila ada permasalahan. Nah, reaksi yang kita lihat ada antiaglutinasi ya, pada pemeriksaan golongan darah, atau juga bisa hemolisis pada kondisi tertentu ya, di mana pada pemeriksaan ini kita akan melihat peran dari antibodi yang diaktifasi oleh komplement ya. Oke. Nah, faktor poliaglutinasi ada yang konstanta keseimbangan antara ya. Makin banyak antibodi, makin banyak ikatan dengan antigen. Jadi itu konstanta keseimbangan di situ. Temperatur, beberapa antibodi bereaksi pada suhu tertentu ya. Suhunya berapa? Ada suhu 20 sampai 24, ada 37 ya. pH-nya biasanya pH normal 6,5 sampai 7. Terus juga apakah kita menggunakan larutan yang kadar ion tinggi ya? Karena kadar ion tinggi muatan listrik tinggi jadinya. Sel darah merah bermuatan negatif pada permukaan mestinya tidak bisa menggumpal. Sel darah merah itu semua bermuatan negatif, pada normal tidak menggumpal ya. Kemudian kita perhatikan juga waktu inkubasi ya.
Dan konsentrasi antigen dan antibodi perlu kita perhatikan ya, karena kalau terlalu banyak sel darah merah, antibodi yang melekat sedikit sehingga aglutinasi tidak terjadi atau terlalu lemah, tidak terbaca jadinya. Ya. Nah, pemisahan golongan darah ABO, kita menggunakan reaksi Hem aglutinasi ya. Darah yang menggumpal ya di situ ya, karena kita lihat gumpalan-gumpalannya bisa merupakan aglutinasi yang forward ya, dengan metode tube, slide, microplate ya, atau juga dengan aglutinin indirect ya, di mana antibodi tidak bisa mengaglutinasi secara langsung tapi harus ada penambahan enzim ya, seperti indirect antiglobin test, COM test ya, COM indirect, COM direct. Ya. Metode lain pemisahan golongan darah dengan metode elusi, teknik otomasi, flow cytometry, dan genotyping molekuler. Ini mungkin tidak terlalu dibahas dengan mendetail ya, karena peralatan juga tidak ada. Ini metode slide ya. Di sini kita siapkan darah 1-2 mili ya. Kita sentrifuge ya, kita pisahkan antara sel darah dan serumnya atau plasma kalau kita menggunakan antikoagulan ya. Kemudian sel darahnya kita cuci dengan air fisiologis 3 kali, kita siapkan suspensi eritrosit 10% ya. Jadi untuk memeriksa golongan darah yang benar kita siapkan dengan suspensi eritrosit ya. Nah, nanti kita suspensi eritrosit tadi akan kita reaksikan ya dengan anti ya, dengan anti A yang warna biru, anti B warna kuning, anti AB yang jernih. Kalau terdapat gumpalan seperti ini yang di atas itu kita nyatakan sebagai aglutinasi positif. Nah, pembacaan aglutinasi itu dalam 2 menit ya. Artinya kalau lebih dari itu bisa jadi sudah tidak terlalu benar lagi ya, apalagi sudah sampai kering ya. Nah, ya. Ada juga yang membagi dengan gumpalan yang tampak jelas ya, disebut positif 4, positif 3, positif 2, tetapi secara umum kita laporkan positif atau negatif saja ya. Keuntungan dari metode slide tadi sederhana, cepat, tapi kurang peka sehingga antigen yang lemah bisa lolos dari pemisahan. Bisa juga metode reverse object glass ya. Jadi di sini yang kita gunakan yang akan kita periksa adalah serum dengan menggunakan suspensi eri yang sudah kita ketahui golongannya ya. Di sini eri yang kita gunakan eri A, eri B, dan eri O ya. Kita aduk suspensinya ya. Serum golongan A, B, AB, dan O. Dengan eri A, serum A tidak ada aglutinasi, O ada aglutinasi. Serum golongan B dengan eri A ada aglutinasi, dengan eri O tidak ada aglutinasi, eri B tidak ada aglutinasi. Serum AB dengan eri A tidak ada aglutinasi, dengan eri B tidak ada aglutinasi, dengan eri O tidak ada aglutinasi. Eri O dengan eri A ada aglutinasi, dengan eri B ada aglutinasi, dengan eri O tidak ada aglutinasi. Tetapi kalau eri O dengan eri O ada aglutinasi, maka kemungkinan adalah O Bombay. Ada metode tabung, kita siapkan ada 6 buah tabung, suspensi eritrositnya 2-4% ya. Kita bisa dengan darah kapiler ya. Di sini kita reaksikan suspensi eri ditambah dengan anti, atau juga bisa kita pisah satu serum dengan eri A, eri B, dan eri O ya. Gitu. Nah, keuntungan dari metode tabung adalah inkubasi yang lama, tidak mengurangi volume dan isi tabung, lebih sensitif. Kerugiannya adalah waktunya lama. Ya, jadi tadi waktunya kita baca lebih lama, bisa sampai 10 menit, 30 menit ya. Ada juga dengan microplate method ya, nanti ada gambarannya. Keuntungan microplate dapat memeriksa berapa jenis pasien sekaligus yang membutuhkan tabung reaksi sebanyak 56 buah. Reagen yang dibutuhkan sedikit, cuma 25 mikron. Kekurangannya kurang praktis bila jumlah pasien diperiksa sedikit dan waktunya lama, 40-60 menit ya. Oke ya. Ini ada beberapa pembagiannya. Nah, ini adalah metode bioplate. Ini yang kami gunakan di UDD PMI ya, bioplate. Nah, bioplate tadi yang paling sebelah kiri adalah anti A, anti B, anti AB, anti O, autokontrol. Kemudian di sebelah kanannya itu biasanya kita suspensi eri ya. Nah, ini kerjakannya ya. Ini untuk satu pasien ya, kita sebenarnya ini metode tile atau dengan keramik, bisa banyak pemisahan ya.
Nah, prinsipnya untuk mempermudah pemeriksaan maka darah sudah dipisahkan ya, ada serum dengan darahnya sudah dipisahkan ya, dia mudah. Kita lanjut dulu. Pencucian sel darah merah ini dilakukan untuk membantu ya. Jadi pada orang-orang dengan autoimun ya. Jadi di eritrositnya ada protein tertentu ya, atau ada imunoglobulin tertentu, ini bisa kita bersihkan dulu di eritrositnya sehingga kita ketahui adalah betul-betul golongan darahnya ya. Atau juga untuk pemeriksaan KUM ya, pembuatan KUM kontrol test sel nantinya. Nah, untuk transfusi darah kita lakukan pemeriksaan uji saturasi ya. Jadi secara pengertian transfusi darah adalah pemeriksaan cross-match tadi atau uji saturasi adalah uji in vitro dengan mencampur darah donor dan darah pasien ya. Untuk mengetahui apakah sel darah merah donor dapat hidup dalam tubuh pasien dan untuk mengetahui ada tidaknya antibodi ya dalam serum pasien atau mayor maupun dalam serum donor atau minor yang dapat melawan sel dari pasien. Karena kalau ada antibodi yang untuk melawannya berarti darahnya akan cepat rusak. Cara pemeriksaannya bisa dengan metode tabung, metode gel, atau metode magnetik ya. Dan ini merupakan pemeriksaan yang wajib dilakukan walaupun dalam keadaan sito ya. Harus orang segera masuk darah ya. Tidak usah pisah-pisah, tidak boleh, tetap harus dilakukan pemeriksaan cross-match ya. Jadi cross-match adalah harga mati ya, tidak boleh tidak dilakukan. Ya. Jadi kalau kita melihat pemeriksaan pra-transfusi itu meliputi pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan antibody screening dan pemeriksaan uji cocok serasi. Untuk antibody screening tidak semua tempat memiliki, untuk golongan darah tadi sudah kita ketahui bagaimana, dan sekarang kita mempelajari yang uji cocok serasi. Pemeriksaan uji cocok serasi kita butuhkan darah donor ya dan darah pasien ya. Kalau yang kita periksa adalah eritrosit donor dengan serum pasien, maka ini disebut tes mayor ya. Sedangkan kalau dari plasma donor dengan sel darah merah pasien kita sebut minor ya. Seperti itu. Ya. Uji serasi dengan metode tabung ada 3 fase 1, fase 2 dan fase 3. Fase 1 fase medium salin ya. Pada suhu kamar di sini. Ini untuk mendeteksi adanya hemoglobin M ya. Sedangkan fase 2 itu bisa kita tambahkan albumin, kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat ya. Ini IgG dan ada fase 3 antiglobulin test ya. Antiglobulin test. Jadi kita atau KUM test ya, kita tambahkan dengan antiglobulin, nanti dibaca reaksinya. Ke semua fase 1, 2 dan 3 itu harus kompatibel atau harus tidak ada reaksi ya. Sedangkan pada fase kontrol CCC itu harus positif. Nah, ini fase kontrol ini sebagai quality control dari pemeriksaan cross-match metode tabung ini. Bila fase CCC ini hasil negatif, maka pemeriksaan cross-match metode silang harus diulang dari awal ya. Oke, lanjut dulu. Sedangkan metode gel, metode yang paling banyak digunakan ya. Nanti kita siapkan wadah khusus ya. Nah, seperti ini metode gel ya. Nah, keuntungan metode gel tadi bisa kita dokumentasikan, bisa kita amati secara langsung ya. Dan lebih cepat ya, walaupun sebenarnya tidak boleh melupakan peran dari metode tabung ya. Nah, bagaimana mengatasi inkompatibel pada saturasi yang mayor ya. Oke. Sebentar ya. Sampai jam berapa? Sekarang jam berapa sekarang? Jam 9 sekarang, B. Jam 9 ya. Oke, kita lanjut dulu. Karena tidak interaksi agak repot ya.
Baik. Incompatibles pada cross match mayor, pada cross match ya. Kalau kita periksa cross match mayor untuk deteksi adanya antibodi pada serum pasien, ya, yang dapat menghasilkan eritrosit donor yang ditransfusikan, ya. Nah, kalau ada hasil cross match mayor yang positif, harus kita cari tahu apa penyebabnya, ya. Kita harus perhatikan juga hasil autokontrol dan kalau memang ada screening antibodi ya. Tapi kalau tidak ada berarti kita perhatikan autokontrolnya. Apa yang menyebabkan hasil positif atau inkompatibel pada cross match mayor? Kesalahan golongan darah, baik pada donor maupun pada resipien atau pasien. Adanya autoantibodi dalam serum pasien yang bereaksi dengan antigen eritrosit donor. Ada autoantibodi pada serum pasien yang bereaksi dengan antigen donor. Ada pelapisan eritrosit donor oleh protein yang menghasilkan tes antiglobulin positif. Ada abnormalitas pada serum pasien. Ada kontaminasi dalam sistem tes. Nah, ini ada 6 kemungkinan, ada beberapa kemungkinan, ya. 6 kemungkinan. Jadi kalau mayor, tapi utamanya mayornya kita harus sisihkan dulu. Kita harus cari pendonor lain, ya. Jadi kalau dapat proses mayornya positif atau inkompatibel, maka dipikirkan mencari kantong darah lain, ya. Cek ulang golongan darahnya, golongan darah pasien maupun golongan donor. Ya. Identitasnya benar nggak pasien ini sebagainya, ya. Kemudian kalau cross match minor kita akan bandingkan dengan autokontrol. Autokontrol ada serum dan eritrosit dari si penerima darah tersebut ya, atau resipien. Jadi kalau dia tidak lebih besar atau sama dengan autokontrol masih bisa kita berikan. Ya. Oke, saya permisi sebentar ya. Baik, Dok. Baik, Dok. Oke, kecepatan nggak saya ngomongnya ya? Kok banyak nggak tampil wajah-wajahnya ini ya? Cukup bisa diikuti atau kecepatan saya ngomong? Agak kecepatan, Dok. Oh, kecepatan ya? Oke. Bentar ya, kalau gitu saya agak lambatkan dulu. Jadi tadi kita udah bicara tentang golongan darah dan pemeriksaan uji konsentrasi ya. Transfusi darah, kita akan coba lihat dari reaksi transfusi, walaupun kita mungkin harus ulang sedikit ya. Transfusi darah itu proses pemasukan darah dari pendonor kepada resipien ya. Secara aturannya permintaan transfusi darah itu dimintakan oleh dokter yang merawat atau DPJP ya. Kegiatan transfusi darah itu harus dilakukan di rumah sakit karena ada pemantauan reaksi transfusi. Jadi tidak boleh orang minta transfusi darah di rumah ya. Secara aturan pemerintah seperti itu ya. Jadi tolong dipahami, tidak boleh transfusi darah dilakukan bukan di rumah sakit ya. Jadi harus dilakukan di rumah sakit. Karena ada efek dari transfusi darah itu ya, efek yang tidak diinginkan itu disebut efek transfusi ya. Baik, kita masuk ke efek transfusi darah ya.
reaksi transfusi ini bisa, kalau didasarkan hemolitiknya, bisa hemolitik dan non-hemolitik. Bisa dari waktu kejadian bisa akut maupun delayed ya, terlambat. Nah, pada proses reaksi transfusi bisa terjadi penghancuran eritrosit sehingga akan banyak hemoglobin bebas dalam plasma. Hemoglobin bebas dalam plasma ini dapat menyebabkan hemoglobin urea, hemoglobin dalam urin, yang menyebabkan urin berwarna kecoklat-coklatan nantinya ya, kehitaman. Hemolitik bisa terjadi dalam 15 menit pertama, makanya setelah dipasangkan transfusi, selama 15 menit itu harus dipantau, tidak boleh tinggalkan saja. Ya, nanti kalian harus menjadi leader-leader dalam monitoring transfusi ini nantinya ya. Jadi pasien tidak ditinggalkan tiba-tiba sudah kondisi yang gawat sebagainya, tidak boleh ya. Oke. Apa saja penyebab reaksi transfusi yang hemolitik ini? Penyebab yang pertama bisa golongan darah yang tidak cocok atau inkompatibilitas ya. Kalau yang akut bisa karena ABO, bisa resus karena anti D ya. Bisa karena golongan darah Kidd dan Lewis ya. Kalau yang lambat bisa karena O yang berbahaya tadi, bisa karena golongan darah Kell ya. Bisa juga yang bukan ketidakcocokan darah ya. Bisa terjadi karena darah tadi sudah hemolisis. Jadi pada proses pengolahan darahnya terjadi pemanasan mendadak yang melebihi suhu tubuh. Atau terkontaminasi bakteri ya, kantong darahnya itu. Atau transfusi yang cepat dengan jarum yang kecil, atau dipompa, kantong darah dipompa biar cepat sehingga eritrositnya hancur, atau tercampur dengan larutan hipotonik NaCl 0,45 yang fisiologis NaCl 0,9, atau transfusi pada penderita paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ya. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, darah diberikan dalam sudah kondisi lisis. Saya pengen tahu nih, darah kan ketika sampai dari UTD atau dari bank darah itu dalam kondisi dingin. Nah, sebagai perawat nanti apa yang Anda lakukan dengan darah tersebut saat mau diberikan pada pendonor, pada pasien? Halo? Ada bisa jawab? Coba Nur Fadil? Halo, Nur Fadil? Nggak ada ya? Ada, Dok. Ya, ada ya. Oke. Apa kira-kira jawabannya? Jadi darahnya dingin kan? Baru keluar dari kulkas penyimpanan di bank darah atau di UTD. Dibawa ke bangsal. Ya, Anda kepala ruangannya di situ kan misalnya. Apa yang harus Anda perintahkan? Apa yang harus Anda lakukan pada darah itu? Pada pasien yang mau diberi transfusi. Apa kira-kira Nur Fadil? Bisa bantu? Halo, Nur Fadil? Mana Nur Fadil? Tidak tahu, Dok. Nggak tahu. Nidia Kencana bisa bantu? Ya, Nidia Kencana? Ada orangnya? Bisa bantu nggak? Ada, Dok. Apa kira-kira? Jadi darahnya dingin, mau diberikan kepada pasien. Apa yang kita lakukan? Apa kira-kira Nidia? Maaf, Bisa Dok, bantu? kurang tahu, Dok. Kenapa? Kurang tahu, Dok. Oh, kurang tahu. Pernah dengar ditaruh di ketek nggak? Pernah, Dok. Pernah, Dok. Pernah, Dok. Boleh nggak itu taruh di ketek?
Boleh Boleh, dok. Dok. Boleh Dok. kalau suhu tubuh manusia. Enggak, Dok. Boleh, Enggak Dok. boleh, Dok. Siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh? Tidak boleh, Dok. Nah, tidak boleh. Siapa yang tidak boleh tadi? Saya nggak tahu. Namanya siapa? Izin, Dok. Lina, Dok. Lina. Siapa yang boleh tadi? Siapa? Boleh dok. Siapa namanya? Akika dok. Hah? Akika dok. Karena kalau pernah guru biologi SMA waktu itu pernah bilang katanya di ketek itu untuk menyamakan suhu darah yang dingin tadi dengan suhu darah kita manusia gitu dok. Kayak dihangatkan gitu. Sorry. Mana orangnya? Akika, Siapa dok. namanya tadi? Akika dok. Akika. Ntar ya, yang mana ya? Saya cari dulu nih. Ya, di mana? Di manakah di kau? Kok nggak ada ya? Ada dok. Ada ya, sebentar. Saya nyari-nyari kok, belum ketemu nih. Nomor berapa? Nomor itunya? Absen 03 reguler A. Ya, oke lah. Banyak sekali ya, saya nggak bisa saya cari satu-satu. Baik. Jadi yang membolehkan itu pakai pendapat siapa itu? Kamu tahu ilmunya dari mana kira-kira? Kalau nggak salah itu kemarin tuh ada guru biologi yang cerita katanya kayak sepupu dia gitu dok. Oh, guru siapa? Guru siapa? Guru biologi. Oh, waktu SMA dong? Iya. Oh, waktu SMA. Oke. Bukan waktu kuliah ya? Oke. Jadi gini, sebetulnya tidak perlu dimasukkan dalam ketek. Yang pasti kalau sudah masuk dalam ketek, ketek siapa? Ketek pasiennya atau ketek perawatnya atau ketek keluarganya? Kalau ketek keluarganya, pas perawatnya mau megang kan nanti bawa ketek tangannya ya. Nah, jadi tidak masuk dalam ketek ya, itu satu. Yang kedua, di kantong darah itu ada pori-pori sebetulnya. Ya. Jadi ketek itu bersih nggak ketek tuh? Tergantung ya. Bisa jadi banyak kotoran dan kuman ya. Nah, sebetulnya kalau kita dapat darah dari refrigerator ya. Refrigerator itu atau kulkas itu suhu 2 sampai 8. Dalam perjalanan ke bangsal mungkin suhunya sudah naik. Ketika kita pasangkan, kita tetesannya berapa banyak tetesannya? Berapa tetesan kira-kira? Kan ada ya 1 menit 1 cc misalnya ya. Ya enggak? Apakah dinginnya di kantong darah yang 1 cc per menit tadi atau 1 jam 60 cc tadi bisa mempengaruhi suhu tubuh kita? Tidak ya. Tidak. Jadi ya, pasangkan saja, tidak usah ditaruh di ketek ya. Tidak usah masukin dalam air hangat dulu ya. Tidak usah dilapis selimut-selimut hangat. Jadi langsung masuk karena pengaruhnya tidak banyak. Pernah minum air es segelas besar gini? Pernah? Langsung minum? Sering, Dok. Sering ya. Apakah terus kemudian langsung badan kamu jadi dingin, beku? Enggak kan? Tidak, Dok. Karena tubuh kita punya mekanisme sendiri ya. Ya, minum dulu begitu. Ya. Jadi tidak perlu masuk ketek. Ini kita subah ya. Nanti kalau Anda sudah tamat, sudah bekerja di rumah sakit, Anda ingatkan. Jadi kantong darah itu tidak perlu kita masukin ke ketek ya. Keluarganya simpen di ketek tuh nggak perlu ya, langsung masuk aja. Karena kalau taruh ketek ya pas kamu megangnya juga nggak enak kan. Ada sisa-sisa cairan keteknya itu kan. Ya, tangan kamu bawa ketek nantinya kan. Ya, jadi tidak masuk ketek. Tidak boleh langsung. Beda dengan plasma beku. Nah, kalau plasma beku kita masukkan dalam water bath nantinya 37 derajat. Tapi nggak langsung kantong darahnya, harus dilapisi dulu karena tadi ingat kantong darah itu ada pori-porinya ya. Jadi harus dilapis dulu, masukin dalam kantong plastik yang lain dulu yang bersih.
Ya, gitu. Ini penting ya. Nah, oh ini mau transfusinya transfusi yang cepat, transfusi masif. Tidak boleh darah dingin. Transfusi cepat tuh dia harus dalam waktu 1 jam itu harus habis ya darahnya. Itu pada orang-orang perdarahan misalnya. Kalau dia transfusi masif, tidak perlu dipanaskan juga darahnya, tapi ada namanya blood warmer, penghangat darah pada selang transfusi darahnya itu. Ya seperti itu. Ya ada blood warmer ya di situ. Biasanya kalau rumah sakit yang besar ada ICU, dia punya blood warmer. Dihangatkan sampai berapa? Sampai berapa suhunya? Sampai 100. Ya, sampai berapa kira-kira? Dihangatkannya suhunya. Sampai sama dengan suhu tubuh, yaitu 37 derajat. Ya. Nah, kalau lebih dari 40 derajat, sel darah merah kita juga lisis. Ya. Nah, jadi penting ya, kalian pahami itu. Ya. Jadi bukan kemudian blood warmer terus dipanas-panaskan, terus sampai 100 derajat, ya enggak ya. Enggak terpakai nantinya, jadi rusak, jadi lisis. Dan darah lisis yang masuk dalam tubuh akan menyebabkan reaksi transfusi nantinya. Oke ya, baik kita lanjutkan dulu. Nah ini ada beberapa contoh reaksi transfusi akut. Pengertian akut kejadian kurang dari 24 jam. Hemolitik kejadian 1000 berbanding 70.000, 1 banding 70.000 kasus ya. Karena inkompatibel. Biasanya gejalanya apa? Menggigil, demam, hemoglobinuria, hipotensi, gangguan ginjal berupa oliguria, bisa di IC, bisa nyeri punggung, bisa nyeri pada jalur infus dan ansietas ya, cemas ya. Yang penting kita lakukan adalah catat. Ya lagi catatnya, salah nggak golongan darahnya, salah nggak pasiennya. Kita lihat apakah ada hemoglobinuria, lihat di situ. Lihat lagi catatan riwayat transfusi sebelumnya, ya. Kita lanjutkan, kemudian kita sarankan untuk pemisahan yang lain-lain. Oke, ya. Jadi penting sekali memperhatikan jumlah urin ya, output urin ya. Bisa juga gejala yang lain, bisa demam atau menggigil, bisa urtikaria atau galigato ya. Ini yang cukup banyak, 1-3%. Kalau demam itu 6% ya, 6%. Kalau karena trombosit bisa sampai 38% ya. Ada juga reaksi anafilaktik, ini bahaya juga ya. Bisa menyebabkan kematian ya anafilaktik ya. Makanya kita harus siap dengan emergency kitnya ya, antihistamin, steroid dan sebagainya ya. Bisa juga TRALI, transfusion related acute lung injury. Jadi bisa edema paru. Jadi bisa menyebabkan kematian juga ini. Karena nanti terjadi edema paru-parunya tampak seperti pneumonia, putih semua ya. Ya. Nggak bisa bernapas orangnya ya. Oke. Ada juga yang non imunologik, misalnya terinfeksi bakteri, sepsis dia, ya, akut juga bisa, ya. Makanya kantong darah itu harus dibawa dengan wadah yang bersih, steril ya, wadah yang bersih, wadah yang benar ya, tidak bisa wadah sembarangan ya. Oke. Bisa juga beberapa kondisi seperti kelebihan cairan pada orang tua, kita nggak bisa beri darah lengkap, biasanya kita beri PRC ya. Atau adanya emboli udara. Hati-hati sekali kalau nanti kalian memasang infus, ya, memasang transfusi darah, jangan sampai ada gelembung udara di situ. Bisa bahaya, bisa emboli udara ya. Bisa napas pendek, bisa cyanosis dia. Bisa aritmia jantung ya, hati-hati sekali. Atau mengalami hipokalsemia. Hipokalsemia terjadi karena pemberian darah yang cukup banyak. Kita tahu tadi di kantong darah tadi ada sitrat, ya sitrat. Sitrat tadi mengandung, sitrat tadi bisa mengikat kalsium. Kalsium ada dalam darah kita, ya. Kalsium yang ada dalam darah diikat, ya, agar tidak jadi proses pembekuan, tapi berdampak pada kondisi yang lain. Bisa jadi dia mengambil kalsium dari jaringan tubuh yang lain. Makanya setelah transfusi darah 3 kantong, nanti ditambah dengan
sediaan bikarbonat ya untuk menetralkan ya. Nah, ada juga reaksi transfusi yang sifatnya delayed atau terlambat, seperti aloimunisasi, RBC, HLA, hemolitik atau graft versus host ya. Jadi ada reaksi perlawanan dari tubuh kita ya, walaupun sangat jarang ini. Ya. Bisa juga ada yang non imunologik seperti kelebihan besi pada orang-orang transfusi menahun, pada thalassemia, pada orang-orang dengan gagal ginjal yang transfusi penahun, itu sering temukan penumpukan zat besi ya. Penumpukan zat besi tadi tidak menyebabkan orang menjadi Iron Man ya, tapi kalau penumpukan besinya di daerah pankreas dia bisa menjadi diabetes, penumpukan besi di daerah jantung bisa menyebabkan kardiomiopati, di hati bisa menyebabkan sirosis. Jadi kelebihan besi dalam tubuh tadi berbahaya ya. Kelebihan besi itu harus dikeluarkan ya dengan obat-obatan ya, obat kelasi besi. Baik. Jadi ada tiga komplikasi akut yang tiga tingkatan ringan seperti alergik, urtikaria, tingkatan sedang ya bisa hipersensitivitas, bisa febril, demam ya, bisa bakteri atau pirogen, bisa juga yang mengancam nyawa seperti hemolisis intravaskular akut, kontaminasi bakteri yang menyebabkan sepsis, kelebihan cairan, anafilaktik dan trali. Ya. Oke. Nah, ada juga komplikasi lain ya yang berkaitan dengan infeksi seperti HIV ya, hepatitis B, hepatitis C, sifilis yang banyak di kita. Kalau di negara-negara barat bisa sampai cagas. Untuk daerah endemis malaria bisa malaria ya, seperti itu. Kalau kita ringkas secara umum ada 3 ya, patut diperhatikan itu ya. Kita lanjut dulu. Nah, jadi dari satu kantong darah bisa jadi 3 komponen, ya, plasma, sel darah merah, dan trombosit ya. Nah, ini penting, yang penting bagi kalian ketika menerima darah nanti ya. Pertama, kantong darah tidak boleh bocor. Kantong darah tidak boleh bocor. Yang kedua, tidak boleh ada tampak bekuan dalam plasmanya kalau dia ada plasmanya. Yang ketiga, sel darah merahnya berwarna merah. Ya. Kalau dia berwarna hitam atau ungu, itu udah rusak. Plasmanya juga tadi, plasma tadi warnanya apakah warna masih kuning atau sudah berubah pink. Ya. Walaupun warna pink ini bagus, tapi kalau plasma warna pink itu tidak bagus, artinya sudah ada yang hemolisis ya. Kemudian apakah dia keluar dari kulkas tidak lebih dari 30 menit. Kalau sudah 1 jam, 2 jam, sudah tidak bagus lagi. Jadi penting ya, yang ini penting sekali. Jadi saya ujian ini saya masukkan ini ya. Jadi tidak boleh bocor atau bekas dibuka, plasmanya tidak warna pink atau merah, sel darah merah tidak warna ungu atau hitam, tidak ada bekuan ya, tidak ada lisis ya, nama apa labelnya benar, golongannya benar ya, gitu. Perhatikan itu. Nah, pemberian darah tadi untuk sel darah merah ya, itu dalam 30 menit setelah keluar dari refrigerator. Jadi kalau sudah dibawa sejam, itu sudah tidak benar lagi sebetulnya. Makanya setiap rumah sakit harus punya bank darah. Bank darah itu ada di rumah sakit, UTD itu ada di luar rumah sakit. Ya. Atau ada juga UTDRS, nanti kita akan bahas nanti. Selesainya transfusi darah dalam waktu 4 jam. Ya. Jadi nggak boleh tergantung nanti kantong darah, sel darah merah, PRC, sudah 8 jam masih tergantung yang sama, itu tidak boleh, itu sudah rusak. Ya. Kemudian trombosit, kapan digunakan? Sesegera mungkin.
Begitu sudah ditransfusikan, dalam 20 menit sudah selesai. Tidak boleh trombosit sampai 1 jam transfusinya, itu kurang tepat. FFP berapa? 30 menit. Karena FFP tadi harus ada perlakuan, yaitu kita towing ya, kita cairkan dulu. Cairkan dulu dengan water bath. Kemudian FFP juga harus habis dalam waktu 20 menit. Jadi plasma trombosit harus selesai transfusinya dalam 20 menit untuk 1 kantong. Kalau sel darah merah selesai dalam 4 jam 1 kantong. Ya, perhatikan ini ya. Ini tidak boleh nanti tergantung sudah 6 jam, berarti itu sudah darah rusak ya. Oke ya. Nah ini kali ya. Jadi masing-masing dicek, pasien dicek, tanda vital dicek ya. Kemudian dicatat per jamnya ya, dan apa yang terjadi selama itu ya. Oke, nanti saya coba masuk dulu ini. Nah, ini. Secara umum reaksi transfusi itu kita singkat jadi AFH ya. Yang penting kalian perhatikan. AFH, alergik, febril, hemolitik. Apa gejalanya? Kalau ringan, kalau alergik cuman kemerahan di wajah, bisa ada ras atau urtikaria. Kalau berat bisa sampai ansietas, bisa dyspnea, bunyi nafas, atau tekanan darahnya turun. Nah, makanya harus ada pemeriksaan tanda vital tiap jam nantinya. Kalau febris gimana? Febris ada demam, menggigil, ada ansietas, ada nyeri kepala, ada nadi cepat, napas cepat ya. Kemudian hemolitik apa yang terjadi? Hemoglobinuria, ada menggigil, ada demam, ada takikardi, ada nyeri dada, ada nyeri punggung, tekanan darah turun, nafas mencepat. Ya. Apa yang kita lakukan? Semua kejadian harus kita hentikan transfusi darahnya dan kita ganti dengan normal salin dengan NaCl 0,9%. Kalau terjadi ini, ya. Demam itu dikatakan bila terjadi peningkatan 1 derajat. Ya, jadi misalnya 37,5 jadi 38,5. Lebih dari 1 atau 38,6. Itu sudah masuk kategori meningkat jadi demam. Ya. Tapi kalau di bawah 37,5 belum demam namanya. Ya, oke ya. Nah, ini beberapa. Apa yang dilakukan yaitu hentikan transfusi, beritahu dokter DPJP-nya, ganti, ya. Makanya siapkan selang untuk cairan normal salin, siapkan O2, ya, siapkan epinefrin untuk ini persiapan anafilaksis sebagainya. Kemudian kita mintakan cross-match ulang, ya. Oke. Biasanya itu yang minta dokternya, walaupun tidak kasih tahu dokternya, ya. Misalnya pemisahan darah, pemisahan darah untuk ambil darah untuk cross-match ulang, periksa urinnya, ya, periksa elektrolit, ya, periksa kalsium sebagainya. Ya, oke ya. Kejadian transfusi ini ya kurang dari 1/1000 ya, tapi kalau terjadi ya bisa gawat ya. Oke. Sudah sampaikan tadi ya. Nah ini yang gawat tadi, transfusion related acute lung injury tadi ya. Sebetulnya sebagian reaksi-reaksi ini terjadi karena leukosit. Ya. Makanya sekarang sudah ada produk yang mengurangi leukosit atau leukodepletion. Jadi bisa ditambahkan semacam alat khusus yang mengikat leukosit. Atau dilakukan proses tertentu di UTD, tapi akan harga satu kantongnya lebih mahal nantinya, ya. Jadi yang membuat masalah biasanya karena ada leukosit di sini. Jadi kalau pada pendonor misalnya kita lakukan observasi. Nah ini salah satu lembar observasinya. Di sini ada nama, ada ruangan, nomor medrek, pernah transfusi, kelainan hematologinya apa, indikasinya apa, ya. Ini pencatatan, ini kantong darah keberapa, nomor berapa, ya. Ini catatan tensi, nadi, respirasi, suhu, keadaan umum. IV fluidnya apa, keterangannya lain-lain apa, obat-obat sebagainya. Ada reaksi transfusi ada tidak, bila ada bentuk seperti apa. Terus ini ada kolom instruksi dokter. Jadi dokter DPJP bertanggung jawab terhadap tata laksananya, ya.
Yang penting ya. Oke. Jadi nanti teman-teman, adik-adik ini yang bertugas di rumah sakit harus membiasakan ini ya. Kita lanjutkan saja. Oke. Nah, sedikit saya sampaikan ini mungkin terakhir. Prinsip dari pemberian darah hampir sama dengan pemberian obat ya. Di sini harus benar darahnya, benar pasiennya, benar waktunya, benar tempatnya ya. Jadi kalau sekiranya salah tidak boleh. Dan merupakan kontraindikasi bila tidak ada indikasi yang kuat untuk transfusi darah. Berapa sih indikasi transfusi darah itu? Apa sih apa indikasi transfusi darah? Coba. Ada yang bisa jawab? Apa indikasi transfusi darah? Indikasi transfusi darah apa? Izin Ada yang menjawab, Dok. Ya, silakan. Indikasi umum transfusi darah itu ada 5. Yang pertama, kehilangan darah akut bila 20-30% total volume darah hilang dan perdarahan masih terus terjadi. Yang kedua, anemia berat. Yang ketiga, shock septik atau jika cairan 4 tidak mampu mengatasi sirkulasi darah dan sebagai tambahan dari pemberian antibiotik, Dok. Mungkin itu saja, Dok. Ya, silakan ya. kasih, Terima Dok. kasih ya sudah bantu jawab ya. Secara umum ya kekurangan darah ya. Bisa karena perdarahan atau karena anemia. Anemia pun tidak semua anemia harus kita tambah darah ya. Karena yang tambah darah itu bila ada gangguan hemodinamik. Jadi nadinya cepat, napasnya cepat ya. Tekanan darahnya turun seperti itu ya. Jadi pada orang-orang yang anemia kronis dia sudah mengalami yang namanya kompensasi, tidak harus segera tempat cepat kita transfusi darah ya. Terus pemberian obat antibiotik tadi saya belum pernah terbaca rasanya ya. Baik. Jadi kalau orang tidak indikasi transfusi darah ya tidak perlu. Misal orang dengan HB-nya udah 10, ya tidak perlu transfusi darah dia ya. Atau HB 9. Tapi kalau dia ada perdarahan berapa persen kira-kira? Ya tadi sampaikan oleh teman kalian 20-30%, ya. Berarti kita harus tahu volume darahnya dulu. Nah, volume darah dalam tubuh berapa banyak sih? Ada yang bisa jawab? Volume darah? Devi Ulfa Anissa? Bisa jawab volume darah berapa dalam tubuh dewasa? Halo? Izin menjawab, Dok. Ya. Volume darah manusia itu sekitar 7% dan 10% berat badan normal. Ya. Sekitar 5 meter. 7%. 7% ya. Nah, kamu berat badannya berapa? 50 kilo, Dok. Nah, kira-kira volume darah kamu berapa? Dari yang 7% ini ya, Dok? Ya, dari berat badan kamu. Berapa? 3,5 literan, Dok. Ya, 3,5 liter. Kalau perdarahan 20%, berarti keluar darahnya berapa banyak kira-kira? Bukan, Dok. Hah? 10 literan. 10 liter? Darah 3,5 liter, hilang 10 liter. Kering kamu. 0,7 liter, Dok. Ya, 0,7 liter ya. Jadi kalau Devi Ulfa Anissa kehilangan darah sebanyak 700 cc atau 0,7 liter, dia masuk 20%. Itu indikasi dari dia harus ditransfusi ya.
Kalau dia kekurangannya di bawah 5%, di bawah 5% berapa? 5%. Kalau kamu kehilangan dari 5%, berapa cc kira-kira? Ayo, ada bisa bantu? Darahnya 3,5 liter, 5%. Jadi berapa banyak darah yang keluar? 0,175, Dok. Ya, 175 cc ya, 175 cc. 175 cc itu kurang lebih seberapa gelas aqua? Setengah gelas lebih dikit, Dok. Apa? Setengah gelas lebih dikit. Setengah gelas, mungkin sekitar 3/4 gelas ya. Nah, kamu bisa bayangkan ya, kalau Ulfa, Devi, Anissa kehilangan 3/4 gelas darahnya, itu masih belum ditransfusi. Ya, karena kalaupun 150 cc 3/4 gelas itu masih lebih sedikit dibanding dia jumlah darah yang dia donorkan, ya. Jadi kalau mau transfusi darah sekitar 20%-an ya. Tapi ya kadang-kadang orang jaga-jaga ya. Tapi ya tadi kalau tidak ada indikasinya tidak perlu transfusi darah, ya. Oke. Baik. Ya, ini penting sekali, kontraindikasi bila tidak ada indikasi transfusi darah ya. Tapi itu kepentingan dari dokter yang merawat mestinya. Baik, di darah sendiri dalam pelayanan darah itu ada UTD dan BDRS ya. BDRS fungsinya adalah penyimpanan, uji crossmatch, penentuan indikasi, pemberian transfusi, pencatatan reaksi transfusi dan pelaporan. Ya. Sedangkan UTD itu tempat rekrutmen donor, seleksi donor, pengambilan darah, pengamanan darah, ya, pengolahan darah, penyimpanan, distribusi, transportasi dan pencatatan pelaporan. Kalau di rumah sakitnya ada UTD, maka rumah sakit tersebut menjadi UTD-RS. Ya. Kalau di Kota Palembang itu UTD-RS ada di RSMH. Kalau UTD sendiri atau UTD PMI ada di Kota Palembang, UTD PMI Kota Palembang, UTD PMI Provinsi. Ya, seperti itu. Bagaimana alurnya? Alur permintaan darah itu dari dokternya. Dokternya menurut pasien. Jadi nggak bisa pasien sendiri datang ke UTD atau ke bank darah aku minta darah, aku butuh darah nih, kurang darah, nggak bisa. Harus ada suratnya, ada formnya. Ya, pasien ya, ada permintaan darah ya, lewat Bangsal, nanti tulis Bangsal nanti kirim ke bank darah nanti mengirim surat ke UTD atau sudah ada stok di bank darah. Nah, UTD nanti akan mengirimkan stok darahnya yang ada ke bank darah atau dia memanggil donor ya, seperti itu. Jadi alur seperti itu. Jadi hubungannya adalah hubungan antara UTD dan bank darah ya. Nah, prinsip dari pelayanan darah tadi ada sistem tertutup dan rantai dingin. Sistem tertutup tadi artinya ada pengantaran distribusi dari UTD atau penjemputan dari bank darah ke UTD. Jadi tidak boleh nanti keluarga pasien sendiri ngambilnya ya. Kalau keluarga pasien yang ngambil bisa-bisa lebih dari 1 jam. Nah itu resiko. Ya, bisa lebih 30 menit ya. Berarti darah yang diberikan sudah tidak sesuai lagi takutnya. Ya. Dan ada tertutup berarti penagihan. Sistemnya penagihan langsung ke rumah sakit. Jadi bukan berarti keluarga pasien bayar sendiri ke UTD. Kenapa itu dihindarkan? Karena menghindari adanya donor liar. Dulu ketika pasien masih bayar sendiri ke UTD, banyak sekali donor liar itu ya. Dulu waktu RSMH di belakang tuh masih ada UTD ya, UTD. Itu banyak sekali donor liar di situ. Donor liar tadi akhirnya kualitas darah tidak bisa dijamin. Keamanan tidak bisa dijamin dan biaya darahnya jadi lebih tinggi. Karena si donor liar tadi pun minta duit ya, minta duit untuk itu ya. Jadi oleh karena itu pemerintah oleh PMI atau PMI dihimbau UDD harus keluar dari rumah sakit. Ya, seperti UDD PMI ya. Dengan jarak kurang lebih 30 menit. Ya, bisa dijangkau dalam waktu 30 menit. Ya. Rantai dingin tadi tercapai dengan sistem distribusi dan transportasi oleh petugas. Jadi bukan oleh keluarga pasien. Ya, alur permintaannya
ya. Bila sesuai langsung diberikan, tidak sesuai cari yang sesuai nanti di bank darahnya. Ini lembar form evaluasi transfusinya yang sudah saya sampaikan tadi, satu lembar berisi 3 untuk 3 kantong bisa jadi satu pasien. Kalau lebih berarti nambah lembar lagi, kalau kurang ya cukup sampaikan ini. Nah, kemudian juga kita ada hemovigilance ya. Jadi darah itu ini sebenarnya konsepnya donor darah dulu dari binatang, dari manusia diambil kemudian disampaikan pada manusia lain ya. Atau dari langsung menggunakan wadah ya. Tapi tidak manusiawi ya. Tapi pada waktu saat itu manusiawi ya. Sekarang aja tidak. Kemudian berkembang kembali sampai mulai tabung-tabung, botol-botol ya. Prinsipnya darah dalam bahasa Inggris blood is red ya. Setuju ya? Darah blood is red, setuju ya? Nah, red tadi merupakan akronim ya atau singkatan dari rare, expensive, dangerous. Rare itu langka. Sampai saat ini sulit mencari pendonor darah ya, sulit ya. Siapa yang di sini menjadi pendonor darah? Ayo, siapa yang pernah? Oh, belum semua ya. Ayo nanti donor darah. Tinggalnya di mana nih? Di Palembang semua atau di mana? Dari Lampung, Dok. Wah, Lampung ya. Nah, boleh ya. Donor di Lampung boleh. Mana lagi? Padang. Oh, Padang. Donor di Padang juga boleh. Ya, silakan. Jadi untuk itu mahasiswa kesehatan harusnya mau donor darah ya. Kenapa? Jangan sampai kita cuma bisa nyuruh orang donor darah saja ya. Kita harus mau donor darah ya. Oke, besok-besok donor darah ya. Mau nggak nih? Berat badannya nggak mencukupi, Dok. Kenapa? Waktu itu udah mau donor, tapi ini berat badannya nggak mencukupi, Berapa berat Dok. badannya? 40. 40. Ya, banyak 45 makan ya. Dok. 45 Dok. Ya, banyak makan ya. 4, Dok. Banyak makan. Biar gemuk 39, dikit. Dok. Hah? Wah, 39. enteng banget. Ayo banyak makan ya. Biar gemuk dikit ya. 34, Dok, tapi belum bisa juga, Dok. Nah, ya cepet-cepet kawin aja. Ya. Dulu sih 45 boleh karena kita pakai single bag ya. Kalau sekarang kita rata-rata double bag kita minimal 50 kilo. Ya. Jadi kalau mau donor yang 50 kilo ke atas. Yang laki-laki mana? Kok nggak ada suaranya nih? Ada berapa banyak laki-laki di kelas? 11, Dok. 11 ya. Yang laki-laki mana? Mau donor nggak? Insya Allah, Dok. Siap, Ya, donor darah ya laki-laki ya. Siap. Makanya kita sampai sekarang masih kesulitan darah ya, terutama pada bulan-bulan tertentu. Kalau kayak bulan puasa susah ya. Atau pada golongan darah langka tambah susah lagi ya. Darah tuh mahal, expensive. Kenapa mahal? Sampai saat ini belum bisa dibuat di pabrik. Ya. Masih ciptaan Allah ya. Ya enggak? Dibuat di susun tulang tubuh manusia ya, belum bisa dibuat di pabrik. Jadi itu mahal. Karena masih ciptaan Allah jadi komponen darahnya gratis sebetulnya. Jadi kita PMI, UDD PMI, UDD UTDRS tidak pernah jual beli darah. Kita hanya mengganti yang namanya biaya pengganti pengolahan darah. Ya. Tidak ada istilah jual beli darah. Kan kadang-kadang orang protes ya. Saya sering donor kok pas butuh darah saya bayar. Ada nggak gitu? Ya, karena kan darahnya sendiri kan masuk dalam kantong. Kantongnya khusus. Harganya berapa kantongnya? Setelah itu darahnya juga diperiksa dengan apakah mengandung HIV, hepatitis B, hepatitis C, itu kan semua diperiksa. Bayar nggak itu? Bayar. Jadi darahnya memang tidak bayar, tapi prosesnya itu bayar semua. Sama seperti kalian minum aqua gelas. Ya. Aqua gelas. Bayar nggak? Bayar, Dok. Bayar, Kenapa Dok. bayar? Kenapa bayar? Kan airnya tinggal ambil di tanah. Tinggal gali di sumur. Pengemasannya, Ya, Udah dikelola dulu, Dok. sudah dikelola. Jadi itulah tadi.
biaya yang dibayarkan pada transfusi darah itu biaya pengganti pengolahan darah untuk mengelola darahnya, dikelola, diperiksa dan sebagainya. Ya, sama seperti minum air. Air kita beli air galon, air apa? Dia kan tinggal ngambil di sumur sebenarnya kan, atau di mata air. Tapi proses mengangkutnya sebenarnya itu yang harus kita pertimbangkan. Ya. Kemudian juga ada bahaya di belakang itu. Apa bahayanya? Bisa terjadi kalau proses pemeriksaan tidak benar, penurunan penyakit. Bisa jadi efek samping yang sudah saya bahas tadi ya, efek samping, efek reaksi transfusinya. Maka dari itu, kalau ada alternatif pengobatan lain, maka disarankan tidak transfusi darah. Contoh pada orang-orang dengan anemia defisiensi besi, yang tidak terlalu rendah, HB-nya masih bisa terkendali, tidak mengalami gangguan hemodinamik, dia dianjurkan untuk mengkonsumsi zat besi, tidak perlu transfusi. Ya, seperti itu. Jadi, transfusi itulah pilihan terakhir, bukan dikit-dikit transfusi, karena susah. Yang kedua juga kita mengharapkan masyarakat semuanya, nanti adik-adik sebagai leader-leader kesehatan di masyarakat nantinya, mengajak masyarakat untuk mau berdonor. Ya. Kadang sedih saya kan di PMI juga, kadang sedih mendengar cita-cita pendonor itu ya. Mereka donor pengganti misalnya kan, pas lihat keluarga yang butuh darah itu besar-besar badannya. Ya. Badan besar-besar ya. Sehat-sehat, tapi nggak ada yang mau donor. Ya. Karena apa? Takut jarum. Ini ada yang takut jarum nggak? Siapa yang takut jarum? Takut, Dok. Nah, kenapa takut jarum? Nanti gimana mau nyuntik orang? Nyuntik nggak apa-apa, tapi disuntik nggak mau. Nggak boleh ya. Ya, kita harus tahu gimana rasa sakitnya ketika itu dilakukan pada kita ya. Jadi tetap kita siap ya. Dan takut jarum tadi karena memori masa lalu kita ya biasanya ya. Waktu kecil kalau nggak makan disuntik ya. Nggak mau mandi disuntik katanya ya. Hanya takut jarum ya. Nanti kalau punya anak jangan takut-takuti dengan jarum lagi ya. Ya, oke. Baik, jadi itu saja kira-kira waktunya. Oh, pas lewat 5 menit ya. Mungkin panjang, terlalu cepat. Nanti filenya saya kirimkan ya. Halo? Oh iya, iya. Iya, iya. Ke yang dekat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.